Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas beberapa saham yang potensinya cukup bagus ya di saat harga komoditas sedang turun seperti sekarang ini ya, seperti komoditas batu bara juga turun, emas turun, kemudian apalagi ya, minyak juga turun ya. Ini untuk harga batu bara aja sekarang sudah turun di 168 US dollar ya. Ini udah jatuh lumayan dalam. Terus kemudian kita lihat juga nih, coba harga batu bara yang sekarang. Turun anjlok ini teman-teman. Jadi ini kemungkinan sentimen negatif untuk saham-saham komoditas batu bara ya. Teman-teman siap-siap kalau misalnya mau cut loss ya, seharusnya jangan sampai terlalu dalam. Tapi kalau memang hold ya, teman-teman siapkan aja dana, nanti kalau misalnya sudah harganya di bawah banget ya, nanti pasti akan mantul lagi ya. Jadi itu siap-siap free down lah paling enggak kalau teman-teman masih mau hold. Tapi kalau mau cut loss ya silahkan ya. Cuman kalau cut loss itu resikonya adalah nanti ketika tiba-tiba saham batu bara naik, harga batu bara naik, komoditas naik ya, ini sudah naik, kita sudah telat masuk gitu ya. Biasanya seperti itu. Kalau lebih baiknya memang kalau mau cut loss ya jangan terlalu dalam, misalnya 5% itu sudah cut loss gitu. Tapi kalau kita nggak pakai metode cut loss ya udah average down aja. Jadi ketika harga saham yang kita incar ini turun ya kita beli lagi gitu aja. Beli lagi secara bertahap. Ini turunnya memang cukup dalam teman-teman nih. Ini ke 169 ya, atau 170. Kalau kita lihat dari 1 tahun ini udah turun hampir 50% lebih. Ini udah tertinggi 450 ya teman-teman. Kalau kita lihat 5 tahun coba. Wih, ini ya. Sempat naik tinggi kemudian turun, ini hampir sama tahun berapa ini, coba kita lihat. Tahun berapa ini? 2021. Ya, ini di 170-an tuh 2021 ya. Sekitar bulan Agustus atau September. Di 2021 ini kayaknya minyak juga turun nih, coba kita lihat. Minyak turun. Emas masih di atas 2000 ya, tapi ini coba naik enggak nih? Turun ya. Emas juga turun ya. Jadi seharga-harga saham komoditas ini mungkin akan terkoreksi dulu ya. Tapi kalau kita lihat koreksinya itu sudah cukup dalam ya teman-teman, sudah mulai bisa cicil beli untuk beberapa saham ya, yang sudah teknikalnya sudah bagus ya. Nah, kalau saham komoditas sedang turun, beberapa saham yang perlu dicermati adalah saham-saham ini teman-teman, perbankan dan juga ini konsumer ya. Ini konsumer nih, lihat kayak Unilever ini udah lumayan bagus, ini perlu dicermati. Cuman seminggu ini dia sudah naik ya, dari 4280 ke 4490 ya. Sudah naik hampir 200 poin. 200 poin itu ya sekitar berapa ini ya, 3,5% mungkin ya. Kalau 1 bulan ini sudah naik hampir 10% ya. Kalau 1 bulan, 3 bulan, 1 tahun juga naik. Ini saham Akses ini ya. Saham Akses ini juga ini mulai terjadi penguatan ini ya, di 446, sekarang sudah 472 ya, naik hampir 30 poin ya. 30 poin itu ya sekitar 5%. Ini ya, kalau 1 bulan sudah naiknya cukup lumayan ini. 3 bulan naik juga. 6 bulan ini masih turun ya, karena sempat harga tertingginya di 590.
1 tahun turun. Jadi memang saham ini ya, Akses ini memang kalau untuk jangka panjang kurang menarik ya. Walaupun ini dividennya ada, coba kita lihat ya. Dividennya 20 poin ya, sekitar 5%. Ya 4-5%. Ini pembagian dividennya biasanya bulan Juni ya, teman-teman. Bulan Juni. Jadi kemungkinan ini juga berkaitan dengan dividen ya, ini Akses ini udah mulai naik. Terus saham apa lagi ya? Coba Gudang Garam sekalian kita lihat ya. Udah naik malah ya Gudang Garam. Tapi baru 1%. Udah naik ini. Mungkin isunya apa ini? Coba kita lihat. Dividennya itu bulan Juli ya. Dividennya bulan Juli dan cukup besar ya dividennya. Hampir 8% ya teman-teman. Bulan Juli berarti ini IPS-nya aja naik. Turun malah IPS-nya ya. 2022 itu IPS-nya turun ya, dari 2.900 ke 1.400. Jadi kemungkinan dividennya juga turun nih teman-teman. Dividennya turun. Makanya nih saham Gudang Garam ini kan turun terus nih. Kalau kita lihat 1 bulan ini naik. Wah, ini turun terus sampai awal Februari ya. Awal Februari baru naik ini. Naiknya mungkin karena laporan kuartalnya bagus ini ya. Laporan kuartalnya bagus, terus kemudian kemungkinan kan dividen untuk tahun 2023 kan lebih bagus ya. Nih kan kalau kita lihat di laporan keuangannya ini naik 2 kali lipat ya. Yang semester 1 ini kan dari 500 ke 1000. Jadi kemungkinan bisa naik untuk laporan keuangan tahun 2023. Cuma untuk dividennya 2022 kita belum tahu ya. Kita tunggu RUPS-nya. RUPS-nya kapan ini? Belum ada ya. Belum ada informasi RUPS-nya. Ya. Terus saham apa lagi mungkin kayak Indofood ya, ICBP ini juga menarik ini. Udah naik. 1 bulan juga naik. 3 bulan juga. 1 tahun naik. 3 tahun hampir sama. 5 tahun naik ya. Ini dividennya ada nggak kita lihat? Ada ya teman-teman. Sekitar 200-an, ini kecil ya. Sekitar 2%-an aja. Dibaginya di bulan Agustus ya. Ini kalau kita lihat teknikalnya ya, itu AC Hardware. AC Hardware ini bagus nih teman. Ini masih bisa berpotensi naik sampai 485 ya, sekitar 485. Ini udah naik dari 432 ya. Terus ininya apa kita lihat? MACD biasanya. Ya bagus MACD biasanya. UNVR kita lihat. Unilever juga bagus chartnya. Bollingernya tapi udah tinggi ya nih ya. Bollingernya udah tinggi. Jadi kemungkinan koreksi dulu ini UNVR. Jangan masuk dulu sini. Gudang Garam coba.
Gudang garam sudah naik cukup tinggi, ada potensi untuk koreksi ya. Tunggu dulu ya ini ya untuk gudang garam. Oke, itu dulu ya teman-teman untuk review saham beberapa saham konsumer ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan money management yang ketat karena investasi saham itu sangat berisiko ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.